Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah seorang wanita yang tiba-tiba saja menghilang. Mirisnya, pada saat ditemukan, tubuh wanita itu sudah berada di dalam kandang buaya dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa dan sangat mengerikan dikarenakan sudah tidak utuh. Kasus ini pun banyak menimbulkan berbagai dugaan apakah korban meninggal dunia karena dimakan oleh buaya atau korban sebelumnya dibunuh. Yuk kita simak videonya. Seorang wanita berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara bernama Desi Tuwo, berusia 44 tahun dan masih berstatus single. Anak kedua dari ayah bernama Fancy Tuwo dan kakaknya bernama Denger Tuwo. Diketahui jika Desi merupakan lulusan STIMIK Kota Manado. Sejak berkuliah itulah Desi menjadi ahli kerang. Menurut keluarganya, Desi sebenarnya dikenal pribadi yang sangat periang, murah senyum dan cerewet. Semua hal dia ceritakan kepada keluarganya. Tetapi jika sudah menyangkut masalah kerjaan atau kehidupan pribadi, Desi pun sangat tertutup kepada keluarganya. Pada tahun 1999, Desi melamar kerja di mana perusahaan itu bergerak di dalam usaha pembibitan kerang mutiara. Setelah melakukan beberapa tes, akhirnya Desi keterima kerja di perusahaan tersebut dan bekerja di perusahaan CV Yoshiki milik warga negara Jepang bernama Mr. Ochiai yang berlokasi di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Menurut rekan kerjanya, sosok Desi dikenal sebagai sosok yang pendiam namun ramah. Selain itu, di dalam pekerjaannya, Desi dikenal ulet, teliti dan juga rajin, yang membuat karirnya semakin hari semakin baik, yang membuatnya diangkat menjadi kepala laboratorium perusahaan tersebut. Di dalam lingkungan perusahaan, rupanya memelihara seekor buaya yang dibeli dari Belitung pada tahun 1999. Awalnya pemilik perusahaan membeli 2 ekor buaya, tetapi yang bertahan hanya tersisa 1 ekor saja. Lantaran mereka saling memakan satu sama lainnya. Buaya itu dirawat oleh seorang pria yang merupakan karyawan perusahaan tersebut bernama Mary Sumpit yang telah bekerja selama 18 tahun di perusahaan CV Yoshiki. Mary pun akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2005. Sementara buaya itu pada saat ditinggalkan hanya memiliki panjang 1,5 meter, yang dimana menurut Mary buaya itu sangat jinak dan tergolong buaya manja. Dikarenakan buaya itu tidak mau diberikan makanan yang tidak fresh, biasa diberikan pada malam dan pagi hari seperti ayam ataupun ikan tongkol. Sejak Mary memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, perawatan buaya itu pun dipegang oleh Desi, yang dimana menurut rekan kerjanya, Desi lah yang sering terlihat memberikan makan pada buaya itu. Setiap pagi dan malam hari, Desi selalu datang ke kandang buaya, lalu memukul-mukulkan kayu ke tembok, dan buaya itu pun muncul. Setelah buaya tersebut membuka mulutnya, tandanya akan diberikan makan. Tetapi rutinitas ini tidak diketahui apakah itu keinginan dari Desi atau merupakan tugas tambahan dari pemilik perusahaan. Buaya tersebut diberi nama Mary sesuai dengan nama yang merawatnya pada pertama kalinya. Jika dilihat dari waktu awal perawatan hingga 2019, buaya itu sudah dirawat selama 20 tahun. Hingga akhirnya buaya itu pun memiliki panjang 5 meter dan memiliki berat 600 kg. Melihat ukurannya yang sudah jumbo seperti itu, sempat Mary buaya tersebut akan diserahkan kepada penangkaran buaya. Awalnya pihak penangkaran pun setuju, tetapi setelah melihat ukuran buaya yang sudah sangat besar, pihak penangkaran pun akhirnya menolaknya dikarenakan tidak memiliki kandang dengan ukuran buaya sebesar itu. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2019 pagi harinya, berawal ada warga sekitaran ingin memberitahu bahwa ada kegiatan kerja bakti di seluruh desa. Menurut informasi perusahaan, jika Desi lah yang berada di sana, lantaran Desi sehari-hari tinggal di mes perusahaan yang berada di sekitaran perusahaan. Tetapi beberapa hari dia pun tidak bisa dihubungi.
Herling Rumengan yang merupakan wakil keamanan dan juga rekan kerja dari Desi bersama 2 orang lainnya langsung menuju mes dan mencari Desi. Tetapi mereka pun tidak menemukan Desi berada di mes dan mereka mencari ke arah kandang buaya. Di dalam kandang buaya itu mereka melihat ada sesuatu seperti boneka yang mengambang di kolam buaya. Dengan rasa yang penuh penasaran, mereka pun mencoba mengambil sebatang kayu bambu dan mencoba untuk menepikannya. Pada saat itu, mereka pun baru menyadari jika itu adalah tubuh seorang wanita, yang diketahui jika itu adalah Desi Tuwo. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Di dalam upaya pengangkatan tubuh dari kolam buaya bisa dikatakan sangat dramatis. Warga yang lainnya harus mengalihkan perhatian buaya menggunakan bambu panjang. Sementara warga lain menarik tubuh korban. Akhirnya korban pun berhasil diangkat dan langsung dibawa ke rumah sakit Profesor Kandow. Seorang pria bernama Michael Mukodompit, seorang petugas rumah sakit yang bertugas untuk memandikan tubuh korban, mengaku sangat syok ketika melihat kondisi tubuh korban pertama kalinya. Dia mengaku baru kali ini dia memandikan tubuh korban yang diterkam oleh buaya. Di dalam pengakuannya, meski semua masih menyatu, tetapi yang utuh hanya bagian kepala dan kedua kakinya saja. Sementara bagian badan seperti daging ataupun organ dalamnya serta kedua tangannya sudah hilang. Kejadian ini pun tersebar luas melalui media sosial. Karena saat melakukan evakuasi kepada korban, banyak warga yang menyaksikan hal tersebut. Hingga kabar itu pun sampai ke telinga keluarga dari korban yang segera datang ke tempat kerja korban dan menyaksikan saat tubuh korban akan dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun segera menggali informasi dari beberapa rekan kerja korban, yang dimana saksi mengutarakan jika Desi dan rekan kerjanya akan berangkat ke Bacan. Tetapi pada hari Selasa pagi, saksi berangkat duluan ke Bacan dan diketahui pada hari Selasa korban masih hidup. Menurut kesaksian rekan kerjanya, korban memiliki jabatan kepala laboratorium. Ternyata pekerjaannya itu merangkap sebagai penanggung jawab, personalia, analis, sampai di dapur makanan yang menjadi tugasnya dari korban. Sementara kesaksian dari keluarga pun, jika beberapa hari ponsel korban sudah tidak aktif dan terakhir korban datang ke rumah pada saat Natalan dan Tahun Baru, lantaran sang ayah sedang sakit dan memintanya untuk pulang ke rumah. Setelah menjenguk ayahnya, korban pun sempat ke gereja dan sepulangnya dari gereja, korban kembali lagi ke mes tempat kerjanya. Apa yang dialami oleh korban menduga jika itu hanyalah kecelakaan. Tetapi dugaan itu tidak serta-merta dapat diterima lantaran ada beberapa kejanggalan, antara lain pada kejanggalan pertama, jika korban diterkam oleh buaya, sudah pasti banyaknya noda darah yang menempel di sekeliling tembok kandang buaya tersebut. Tetapi tidak ditemukan adanya satupun noda darah. Kejanggalan kedua yaitu sandal dari korban. Satu sandal korban berada di luar kandang, sementara satu lagi berada di kandang buaya. Seandainya korban masuk ke dalam kandang buaya, sudah pasti membawa kedua sandalnya. Dan kejanggalan ketiga yaitu pakaian dari korban. Pakaian dari korban ditemukan utuh di dalam kandang buaya, yang dimana kalau korban tercabik oleh gigitan buaya, sudah pasti baju korban pun ikut hancur. Dengan kata lain, saat korban dimakan buaya tanpa mengenakan busana. Dan yang keempat, bagaimana cara korban bisa terpleset ke kandang buaya dikarenakan tembok kandang buaya setinggi 4 meter. Pihak kepolisian pun yang menyelidiki kasus ini mulai terfokus dan mengincar izin dari kepemilikan buaya tersebut. Namun pada saat kejadian menimpa korban, diketahui jika pemilik perusahaan sedang berada di Jepang. Demi penyelidikan, polisi bersama tim BKSDA melakukan karantina kepada buaya Mary. Tetapi setelah beberapa hari di karantina, tiba-tiba saja buaya Mary pun mati yang diduga terkena serangan jantung. Lantaran suhu tubuhnya meningkat, tubuh buaya itu pun akhirnya dibedah dan benar saja jika di dalam perut buaya ada sisa-sisa tubuh dari korban seperti tulang belulang. Meski adanya beberapa kejanggalan,
Tetapi semua itu dipatahkan dari hasil pemeriksaan forensik kepolisian, yang dimana hasil pemeriksaan menunjukkan jika penyebab korban meninggal dunia akibat gigitan hewan besar. Hasil itu pun disampaikan oleh Kapolres Tomohon AKBP Rasun Baktiar Sirait kepada wartawan. Setelah gue mencoba mencari tahu kelanjutannya seperti apa, tidak ada berita yang menerangkannya. Sehingga kesimpulan atas kejadian yang menimpa korban adalah kecelakaan. Bagaimana guys menurut kalian tentang kejadian ini? Apa kalian merasa puas dengan penyelidikan polisi jika korban meninggal dunia akibat gigitan buaya tanpa melihat adanya beberapa kejanggalan tersebut? Itulah guys video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?